Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab ketiga ya, setelah kita mempelajari atau mengenal karya ilmiah, kemudian kita belajar bagaimana menemukan ide untuk diteruskan menjadi sebuah karya ilmiah. Kemudian sekarang kita akan pelajari mengenai literatur review. Oke. Nah, pengertian dari literatur review sendiri merupakan uraian tentang temuan-temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Jadi intinya literatur review adalah berbagai macam sumber, baik itu dalam bentuk tulisan, kemudian data dan sebagainya, untuk memperkuat atau memperjelas ide kita, seperti itu ya. Nah, uraian dalam literatur review, jadi ketika kita diminta membuat literatur review, berarti kita mengumpulkan tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian kita, ide kita gitu ya, di mana kumpulan-kumpulan tulisan tersebut diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas gitu tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam sebelumnya pada perumusan masalah. Jadi ketika kita menulis karya ilmiah tadi ya, salah satu langkahnya adalah kita menentukan ide. Nah, saat kita menentukan ide bisa jadi pemikiran kita masih terlalu luas gitu ya. Kita belum terarah gitu. Misalnya saya akan seperti contoh saya yang sebelumnya, misalnya saya akan meneliti tentang limbah dari buah jeruk, yaitu kulit jeruk gitu ya. Nah, saya menentukan ide tersebut karena atau dengan berbagai macam pertimbangan. Misalnya dari segi limbah kulit jeruk yang masih belum termanfaatkan, jumlahnya cukup besar, kemudian bisa tidak sih kulit jeruk ini kita temukan nilai tambahnya seperti itu. Nah, kemudian saya cari tuh berbagai macam literatur yang membahas tentang kulit jeruk ini, baik dalam maupun di luar negeri. Nah, setelah saya cari, kemudian ide saya ini mulai terarah gitu ya. Kulit jeruk itu mau saya apakan gitu kan. Oh, saya jadikan serbuk misalnya seperti itu. Terus kemudian nantinya saya jadikan sebagai pengawet pangan gitu. Karena setelah saya mencari berbagai macam literatur, ternyata kulit jeruk ini, ekstrak kulit jeruk ini mampu berperan sebagai antimikroba misalnya seperti itu. Jadi lebih terarah ketika kita mencari sumber-sumber sebagai literatur atas ide yang kita pilih begitu. Nah, atau literatur review ini bisa juga kita sebut sebagai penelusuran pustaka terkait dengan subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Dari awal sudah kita bahas bahwa tindakan plagiarisme merupakan suatu yang tidak terpuji begitu ya. Nah, ada plagiarisme yang dilakukan tidak sengaja, ada yang secara sengaja. Nah, bisa jadi kita terjebak pada plagiarisme yang tidak sengaja ketika kita tidak mencari atau tidak melakukan langkah penelusuran pustaka. Misalnya saya punya ide, tadi masih berkutat dengan kulit jeruk misalnya seperti itu. Saya ingin menjadikan kulit jeruk ini sebagai produk A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kemudian ternyata setelah saya mencari literatur, oh ternyata ada yang idenya sama begitu dengan saya yang akan saya lakukan. Nah, berarti kita harus mencari suatu inovasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena ketika sama persis, maka bisa saja kita terdetek menjadi plagiaris, gitu ya. Sehingga sangat memungkinkan gitu ya, dari banyak kepala di dunia ini ada yang memiliki ide yang sama dengan kita.
sangat memungkinkan. Oleh karena itu, inilah pentingnya penelusuran pustaka atau literatur review. Nah, untuk mendapatkan literatur review tersebut, maka kita bisa mendapatkan dengan cara membaca penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik yang mirip dengan penelitian kita, kemudian memahami, mengkritik, atau mereview dari berbagai macam sumber. Bisa loh dari berbagai macam sumber, jurnal misalnya mengenai ide kita, kemudian kita belum melakukan penelitian, tapi kita menulis sebuah karya ilmiah, padahal kita belum punya data penelitian kita, namanya review jurnal. Jadi isinya hanya kumpulan-kumpulan jurnal-jurnal mengenai topik tertentu yang kita bahas seperti itu. Nah, kenapa penting? Tinjauan literatur ini sangat penting karena dapat memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Jadi lebih mengarahkan ide kita menjadi sesuatu yang memang sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, literatur review ini isinya adalah tadi ya, diperoleh dengan cara membaca dan sebagainya, isinya ulasan, rangkuman, beberapa sumber pustaka gitu ya. Atau biasa kita kenal biasanya dengan tinjauan pustaka kalau di skripsi maupun di tulisan-tulisan lain. Bisa juga dimasukkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebagai pertimbangan gitu. Kenapa ide kita ini layak untuk dilakukan? Mungkin karena data sebelumnya seperti ini, ternyata terdapat kekurangan atau terdapat celah dan sebagainya. Ataupun bisa sebagai pembanding gitu ya, data yang sebelumnya, peneliti sebelumnya, kemudian kita melakukan dengan metode kita sendiri misalnya, dapatkan hasilnya, kemudian dibandingkan dengan yang sudah dilakukan sebelumnya. Apakah lebih baik atau seperti apa begitu. Nah, ketika pernyataan ini kan literatur review itu kita mengambil sumber dari tulisan orang lain ya. Maka ketika menuliskan di tulisan kita jangan lupa disertakan sumbernya supaya tidak terdeteksi sebagai plagiarisme. Nah, literatur review yang baik itu yang paling relevan dan mutakhir serta memadai. Relevan artinya nyambung gitu ya, yang paling nyambung dengan bahasan kita. Mutakhir itu yang terbaru itu karena ilmu pengetahuan terus saja diupdate, banyak orang yang meneliti tentang suatu hal dan sebagainya sehingga kita perlu cari yang terbaru karena dari yang terbaru tersebut pasti dia sudah melakukan studi terhadap yang dilakukan oleh orang sebelumnya sehingga paling tepat adalah mengambil pustaka yang terbaru minimal 3 tahun terakhir jika memang memungkinkan serta memadai. Oke, bisa dari buku-buku dan sebagainya. Misalnya kita tertarik dengan proses pengolahan limbah buah pala untuk dijadikan produk baru. Berarti kita harus mencari sumber ilmiah yang bahas atau terkait dengan kajian ilmu tersebut. Misalnya buah pala definisinya itu apa, banyak tumbuh di mana, bagaimana karakteristiknya, apa saja kandungan-kandungannya, bagian-bagian apa saja yang merupakan limbahnya, terus kemudian mengandung apa, bisa diolah sebagai apa dan seterusnya gitu ya. Semua tentang bahan yang akan kita teliti itu dicari literaturnya. Oke, tadi ya sumbernya nanti di belakang ada. Kemudian tujuannya adalah selain itu tujuannya adalah agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama. Itu ketika kita menulis karya ilmiah dengan benar gitu ya, maka ketika orang lain mengulang metode yang kita lakukan, maka seharusnya memperoleh hasil yang tidak jauh berbeda walaupun memang tidak sama persis gitu. Dalam literatur review ini ada
dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu kerangka teori dan kajian yang terkait dengan topik penelitian tersebut. Kerangka teori ini berarti adalah apa saja nih hal-hal pokok yang harus kita cari terkait dengan penelitian kita. Kemudian hal-hal lain yang mendukung apa yang sedang kita bahas seperti itu ya. Sebentar ya. Selanjutnya, terdapat 3 macam tipe literatur review. Yaitu literatur review naratif, kemudian kualitatif dan kuantitatif. Naratif itu artinya bercerita gitu ya, jadi deskripsi dan sebagainya. Kemudian kualitatif dan kuantitatif itu yang sifatnya adalah data, seperti itu. Nah, aspek yang kita harus lakukan gitu ya dalam literatur review, kita cari survei atau kita cari artikel-artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Kita kumpulkan, kemudian artikel-artikel tersebut kita evaluasi gambarannya. Kita evaluasi apa saja kurang-kurangnya gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah memasukkan pendapat-pendapat yang terkait ya, atau isu-isu dari tema yang sedang kita cari literaturnya. Nah, beberapa hal yang terkait dengan literatur review, pertimbangan-pertimbangan apa saja gitu ya yang kita susun. Yang pertama adalah apakah yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu harus dipecahkan gitu ya. Jadi kita cari tulisan-tulisan yang memperkuat mengapa kita harus melakukan ide tersebut. Gitu. Kemudian kita cari apakah sudah ada peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya, tetapkan apa yang akan kita teliti. Kemudian, kita cari juga metode-metode penelitian sebelumnya. Setelah itu, kita cari data-data yang didapat sebelumnya. Kemudian, kita tentukan apa kontribusi penelitian kita ketika dilakukan. Kemudian, kesimpulan yang akan kita cari juga kita lihat dari kesimpulan-kesimpulan tulisan-tulisan dari literatur review seperti itu. Nah, manfaatnya ketika kita menyusun literatur review saat menyusun karya ilmiah, kita bisa menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatif, jadi tidak terlalu meluas, tidak terlalu sempit gitu ya. Kemudian efektif, belum ada sebelumnya, begitu. Menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lain, karena kita melakukan literatur review, kita melakukan studi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian kita ketika dituliskan ke dalam bentuk karya ilmiah akan menjadi benang merah gitu, benang merah antara penelitian satu dengan yang lain, karena kita sudah mempelajarinya, atau ide kita based on dari kekurangan dari beberapa peneliti sebelumnya. Identifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan cari gap kesenjangannya, dikumpulkan dalam piece analis tadi ya, gap atau kekurangan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian di antara penelitian-penelitian sebelumnya yang belum terbahas, maka itu kita bisa jadikan penelitian kita sebagai pelengkap gitu ya. Kemudian jadi poin untuk review literatur ini menjadi dasar untuk penelitian berikutnya. Nah, tulisan kita nantinya juga akan menjadi sumber yang dijadikan literatur review oleh peneliti setelahnya. Kemudian
dapat menggambarkan physics of puzzle. Orang akan menggambarkan significance of the problem. Atau maksudnya adalah originality ya, originality yang terlihat pada metodologi sesuai dengan pemecahan masalah. Jadi setiap ketika kita melakukan literatur review dengan baik, maka setiap penelitian-penelitian yang akan dilakukan pasti memiliki originality atau ketidaksamaan dengan penelitian sebelumnya atau penelitian yang lain. Beberapa elemennya adalah menggambarkan subjek penelitian, kemudian bagaimana dari setiap literatur review itu memiliki variasi atau kesamaan, kemudian kesimpulan dari berbagai macam argumen yang muncul sebelumnya. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah formulasi permasalahan, permasalahannya itu apa, topic of interest-nya apa, kemudian cari literatur serelevan mungkin, semutakhir mungkin, dan sememadai mungkin. Kemudian evaluasi apa dari literatur tersebut ya yang sudah kita cari, mana benang-benang merahnya, mana yang paling sesuai gitu ya. Kemudian dianalisis seperti itu. Nih, untuk mereview sebuah literatur kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Mencari kesamaannya, mencari ketidaksamaannya, kemudian kita memberikan pandangan kita, membandingkan ataupun meringkas ya ketika kita ingin membuat literatur review. Ini ya, dari ide kemudian bisa dijadikan penelitian, kemudian akan muncul diskusi di sana, kemudian akan bisa dijadikan literatur primer, kemudian literatur sekunder maupun literatur tertiary, terus akan turun-temurun. Sumber literatur review bisa dari paper, ya tulisan-tulisan yang banyak muncul, kemudian tesis, ini tulisan ilmiah yang diterbitkan untuk memperoleh gelar pasca sarjana atau magister, disertasi untuk gelar doktor, kemudian jurnal, pamflet, majalah, abstrak penelitian, proceeding atau kumpulan-kumpulan jurnal, website juga beda. Akan tetapi memang masing-masing punya derajat prioritas ya. Ini misalnya tentang food science, bisa functional food, mikrobiologi, dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya katakan sebagai derajat sumber yang harus kita cermati gitu ya. Jadi paling kuat sumber yang kita ambil itu sebaiknya adalah dari jurnal. Kenapa? Karena memang jurnal itu merupakan tulisan dari penelitian ataupun kajian dari peneliti gitu ya, yang setiap waktu itu update gitu. Jadi ada aja orang yang meneliti, sehingga paling mutakhir kita dapatkan dari sumber adalah jurnal. Maka itu dia terletak di paling atas. Kemudian, conference paper. Itu mirip dengan jurnal ya, hanya dia di conference-kan. Itu juga pasti mutakhir. Textbook bisa, other book, buku-buku yang lain. Company white paper itu berarti buku-buku yang diterbitkan oleh institusi gitu ya. Kemudian company website, misalnya Kementan menerbitkan buku dan menerbitkan tulisan di website itu boleh. Blog dan Wikipedia itu paling rendah gitu, sehingga urutan ini harus diperhatikan ketika literatur review. Jadi paling banyak harus jurnal, mungkin bisa jadi ada blognya tapi hanya berapa persen. Tapi kalau karya ilmiah lebih baik tidak ada blog atau Wikipedia ya. Paling rendah itu company website seperti itu. Nah, ini beberapa sumber yang bisa kita cari, kita akses untuk mencari literatur review untuk ide kita, portal Garuda, terus kemudian Sign Direct yang open access itu masih bisa kita download full papernya. Atau kita bisa cari di Google Scholar, kita bisa cari misalnya Google Scholar, kita bisa cari di sana, kita spesifikkan PDF di Google biasa itu juga bisa akan muncul jurnal-jurnal. Ini Zotero, Citeseer, saya juga jarang pakai Citeseer. Kemudian ini next aja.
Saya kira cukup ya. Ini, apa namanya, gambaran bahwasanya antara, eee, ide penelitian berawal dari pertanyaan-pertanyaan mengenai riset yang akan kita lakukan, kemudian eksperimen atau metode riset yang kita lakukan, kemudian hasil risetnya itu semua terhubung ya, sehingga, apa namanya, literatur review itu dibutuhkan di semua lini pada, apa namanya, langkah-langkah ini, begitu ya. Yang keterhubungannya itu yang melalui, literatur review yang kita dapatkan. Saya kira seperti itu ya, materi untuk sesi kali ini, mudah-mudahan cukup, apa namanya, menambah gitu ya, bahwasanya memang, penting sekali literatur review untuk, dalam kita menyusun karya ilmiah, begitu ya. Nanti ada tugas terkait dengan ini, tapi nanti tugasnya digabung jadi satu saja setelah materi semua selesai. Jadi silahkan ketika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau melalui PJ atau di ruang diskusi di LMS. Jangan lupa absen ya. Sekian saya tutup penjelasannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.